Pernah kepikiran nggak kalau berita-berita heboh dari Timur Tengah yang kita lihat sekarang itu ada hubungannya sama nubuat kuno dalam Islam? Nah, dalam pembahasan kali ini, kita akan coba mengurai gimana banyak orang percaya kalau peristiwa-peristiwa besar yang terjadi adalah bagian dari ramalan akhir zaman yang mulai terungkap. Oke, langsung aja kita mulai ya. Jadi pertanyaan besarnya begini, gimana caranya ketegangan di Yerusalem dan konflik-konflik lain di sekitarnya itu dilihat dari kacamata eskatologi atau ilmu tentang akhir zaman? Yuk kita bedah satu-satu. Pertama, kita lihat pusatnya di Al-Aqsa. Menurut banyak laporan, ada semacam kesepakatan lama yang disebut status quo buat ngejaga perdamaian di sana. Tapi belakangan ini kesepakatan itu kayaknya lagi di bawah tekanan berat. Apalagi sejak politisi sayap kanan Israel makin sering masuk dan berdoa di dalam kompleks tersebut. Ini bikin situasinya jadi makin panas. Terus ada lagi nih pemicu yang kedengarannya aneh, tapi ini nyata. Ada laporan soal ritual yang melibatkan sapi merah yang sengaja diimpor dari Texas. Nah, bagi sebagian orang, ritual penyembelihan sapi merah ini adalah langkah kunci yang harus dilakukan untuk membangun kembali kuil Yahudi di Kompleks Al-Aqsa. Bahkan, juru bicara Hamas secara terang-terangan bilang kalau impor sapi ini jadi salah satu alasan serangan mereka. Geser sedikit, kita lihat konflik antara Iran dan Israel yang lagi memanas. Bagi sebagian orang, ini bukan sekedar urusan geopolitik biasa. Ini dilihat sebagai cerminan dari nubuat tentang perang dahsyat di akhir zaman yang melibatkan kekuatan-kekuatan besar dari wilayah timur. Oke, konteks modernnya udah dapat ya. Sekarang yuk kita kenalan sama siapa aja sih pemain utama yang disebut-sebut dalam narasi akhir zaman ini. Yang pertama, Ad-Dajjal. Dalam tradisi Islam, dia ini digambarkan sebagai penipu paling ulung yang akan muncul dan membawa fitnah atau ujian terbesar bagi seluruh umat manusia. Kemunculannya itu salah satu tanda paling besar kalau kiamat sudah dekat. Nah, kalau ada tokoh antagonis, pasti ada protagonisnya kan? Lawan dari Dajjal adalah Imam Mahdi. Dia digambarkan sebagai seorang pemimpin yang adil, keturunan Nabi Muhammad, yang misinya adalah menyatukan umat Islam dan memimpin perlawanan melawan Dajjal. Jadi gampangnya, ini adalah pertarungan antara dua kekuatan yang bertolak belakang. Di satu sisi ada Dajjal yang bawa kekacauan dan tipu daya. Di sisi lain ada Imam Mahdi yang datang untuk mengembalikan keadilan. Inilah inti dari drama kosmik akhir zaman yang diramalkan. Eits, tapi ceritanya belum selesai. Ada satu tokoh lagi yang perannya super penting, bahkan bisa dibilang jadi penentu. Dia adalah Nabi Isa atau Yesus. Dalam eskatologi Islam, dipercaya bahwa Nabi Isa akan turun kembali ke bumi, dan dialah yang pada akhirnya akan mengalahkan dan membunuh Dajjal secara langsung. Dialah game changernya. Sekarang, setelah kita tahu siapa saja tokohnya, pertanyaan selanjutnya, di mana semua ini akan terjadi? Yuk, kita coba lihat bagaimana ramalan-ramalan ini terhubung dengan lokasi-lokasi nyata di peta dunia kita sekarang. Sumber-sumber hadis ternyata menyebut beberapa lokasi yang sangat spesifik. Ada Khurasan, sebuah wilayah historis di timur, lalu ada Isfahan, sebuah kota di Iran, tentu saja Yerusalem sebagai pusatnya, dan satu lagi yang sangat krusial, sebuah tempat bernama Gerbang Lot. Khurasan ini sendiri bukan nama negara ya, tapi nama wilayah kuno yang sangat luas, mencakup sebagian Iran, Afghanistan, dan sekitarnya. Secara harfiah artinya tempat matahari terbit. Nah, dalam banyak ramalan, dari sinilah, dari timur, kekuatan-kekuatan kunci akhir zaman akan bermunculan. Oke, lokasinya udah kebayang. Sekarang, mari kita lihat siapa saja pasukan yang terlibat dalam konfrontasi final yang telah diramalkan ini. Ada sebuah hadis yang sering sekali dikutip dan menyebutkan angka yang luar biasa spesifik. Dikatakan bahwa Dajjal akan muncul bersama 70.000 pengikut dari Yahudiyah Isfahan, sebuah distrik di Iran. Ini jelas mengikat nubuat kuno langsung ke geografi dunia modern. Di sisi lain, hadis juga meramalkan kemunculan pasukan pendukung Imam Mahdi. Mereka digambarkan membawa panji-panji hitam, dan coba tebak, mereka juga datang dari arah timur, lebih spesifiknya dari Khurasan, untuk membantu perjuangan Sang Mahdi. Jadi kebayang ya, dua kekuatan besar ini, pasukan Dajjal dari Isfahan dan pasukan panji hitam dari Khurasan, diramalkan akan bergerak dan bertemu dalam sebuah pertempuran puncak. Dan panggung pertempuran terakhirnya, menurut berbagai sumber, adalah di Tanah Suci di sekitar Yerusalem. Akhir dari semua ini juga diramalkan dengan sangat-sangat spesifik. Kekalahan telak Dajjal akan terjadi di tangan Nabi Isa di sebuah lokasi bernama Gerbang Lut atau Bab Lut, yang sekarang lokasinya ada di wilayah Israel modern, tidak jauh dari Tel Aviv. Oke, kita sudah bicara soal pertempuran-pertempuran besar, tapi sekarang mari kita lihat dari sudut pandang individu.
Gimana caranya teks-teks ini memberikan panduan buat orang-orang biasa yang hidup di zaman yang penuh kekacauan? Nah, konsep kuncinya adalah fitnah. Kata ini artinya bukan cuma fitnah seperti yang kita kenal sekarang, tapi jauh lebih luas. Ini adalah masa-masa ujian yang sangat berat, kekacauan sosial, di mana kebenaran dan kebohongan jadi kabur, dan memegang teguh keyakinan jadi tantangan yang luar biasa. Sebuah hadis dari sahabat Nabi bernama Hudzaifah memberikan semacam panduan bertahan hidup. Petunjuknya jelas. Pertama, tetaplah bersama komunitas muslim dan pemimpin mereka. Tapi, kalau sudah tidak ada lagi komunitas atau pemimpin yang bisa dipercaya, maka petunjuknya jadi drastis. Jauhi semua kelompok yang bertikai. Pegang prinsipmu sendiri, bahkan kalau itu artinya kamu harus mengasingkan diri sepenuhnya, meskipun kamu harus menggigit akar pohon. Baik, mari kita coba rangkum semua yang sudah kita bahas. Kita sudah melihat gimana berbagai peristiwa modern saat ini sedang dibaca dan ditafsirkan melalui sebuah kerangka nubuat dari zaman kuno. Mulai dari ketegangan di Al-Aqsa, ritual sapi merah, sampai konflik Iran-Israel, semuanya seolah-olah diletakkan di atas peta narasi akhir zaman yang melibatkan Dajjal, Mahdi, dan kembalinya Nabi Isa. Penting untuk dicatat, tujuan uraian ini bukan untuk membenarkan, tapi untuk menjelaskan bagaimana cara pandang ini ada dan digunakan oleh banyak orang. Dan semua ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan besar untuk direnungkan. Seberapa jauh sih keyakinan-keyakinan mendalam yang berasal dari ribuan tahun lalu masih punya kekuatan untuk membentuk bukan cuma cara pandang kita sebagai individu, tapi juga takdir geopolitik bangsa-bangsa di dunia modern ini?